Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik. Dan di video sebelumnya gue udah bikin review buat si iPhone XR. Buat kalian yang belum nonton videonya bisa langsung cek aja link di atas sini. Dan di video kali ini gue penasaran buat bikin compare antara kedua handphone ini, yaitu iPhone XR dan juga Poco F2 Pro. Mungkin dari kalian ada yang berkomentar nggak imbang karena si Poco F2 Pro keluaran tahun 2020, sedangkan si iPhone XR itu keluaran tahun 2018. Tapi yang membuat gua bikin video ini adalah karena harganya. Kedua handphone ini dihargai di 7 jutaan untuk barunya, makanya berdasarkan harga yang sama, gua bikin compare keduanya. Dan di video kali ini gue mau compare mulai dari booting dan multitasking juga kameranya. Jadi compare lebih kegiatan sehari-hari atau daily using ya. Dan buat kalian yang mau tahu, penasaran, langsung aja ikutin video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi sekarang keduanya udah mati. Oh ya, sebelum kalian lanjutin nonton video ini, gue jelaskan sekali lagi ya. Jadi alasan gue bikin compare keduanya sekali lagi karena masalah harga keduanya. Di harga barunya sekarang udah 7 jutaan aja. Jadi gue bukan mau compare mengenai prosesor ya. Kalau prosesor kalian tentunya pasti udah pada tahu, pasti menang si Poco F2 Pro ya. Secara Antutu pun udah pasti menang ini. Cuma kalau multitasking biasa, daily user, itu gue mau ngetes kira-kira si iPhone XR ini masih bisa bersaing atau enggak. Dan secara RAM juga tentunya beda. Tapi ngomongin masalah iOS, biasanya RAM tidak terlalu dibutuhkan. Oke, kita mulai dari booting aja ya. Oke, kita lihat siapa duluan yang bisa masuk. Dan dalam pengetesan ini justru kalau gua berharap ini masih bisa bertahan ya. Maksudnya masih bisa lebih cepat. Oke. Kalau di slow motion ya, harusnya ini lebih cepat sepersekian detik lah ya. Tapi ya oke lah, mirip-mirip ya. Oke, jadi sekarang gua unlock dulu. Jadi di sini gua akan ngetes buka beberapa aplikasi. Tentunya udah gua siapin aplikasinya. Dan kita connect dengan WiFi yang sama ya. Ini WiFi berbayar. Dan untuk si iPhone juga sama, kita connectin ke WiFi berbayar. Oke, jadi gue udah siapin beberapa aplikasi. Nanti kita akan coba buka ke 8 aplikasi ini. Aplikasi ini yang biasa kita pakai lah ya. Instagram, Facebook, YouTube. Ada game Among Us, Subway, Mobile Legends, PUBG, dan juga Genshin Impact. Ini gue terangin dulu untuk layarnya. Oke, sekarang dua-duanya udah bersih, nggak ada background app. Sekarang kita buka dari aplikasi Instagram. Oke, si Poco lebih duluan. Kita lanjut ke aplikasi Facebook. Sama ya. Lanjut ke YouTube. Si Poco lebih duluan. Lanjut ke Among Us. Oke, ternyata si iPhone duluan untuk Among Us. Lanjut ke Subway. Poco duluan. Kita lanjut ke Mobile Legends. Nampaknya si Poco ketinggalan. Oke, agak ketinggalan sedikit ya untuk Mobile Legends. Kita klik lagi, gue nggak tahu kenapa ketinggalan. Sekarang kita ke PUBG. Apakah si Poco ketinggalan lagi buat loading PUBG? Luar biasa ternyata iPhone ini ya. Oke, mirip ya. Sekarang kita ke Genshin Impact.
Kalau sampai si iPhone duluan cukup mengagetkan ya. Handphone 2 tahun lalu dengan A12 versus Snapdragon 865 buat multitasking untuk loading kalau masih lebih cepat iPhone ya. Oke, ternyata si Poco masuk duluan. Lumayan ketinggalan cukup jauh ya. Si iPhone sampai sekarang masih belum masuk. Selisihnya ada sekitar 10 detikan lebih ya, kurang lebih. Sekitar 10 detikan ya. Oke, jadi gua nggak mainin karena udah pasti kalau main Genshin Impact udah pasti kalah si iPhone-nya. Jadi sekarang kita balik lagi ke Instagram lagi, kita lihat apakah aplikasinya masih berjalan di background. Oke, masih. Kita ke Facebook. Oke. Lanjut ke YouTube. Oke, masih. Kemudian kita ke Among Us. Masih dua-duanya. Kita lanjut ke Subway. Masih. Lanjut ke Mobile Legends. Masih. Berarti multitasking keduanya cukup oke. PUBG juga masih. Sekarang kita ke Genshin. Ternyata dua-duanya masih oke ya. Buat multitasking berarti baik si iPhone maupun si Poco dua-duanya cukup oke dari pengetesan 8 aplikasi di sini. Cuma ada sedikit perbedaan ya antara Poco untuk aplikasi semacam Instagram, Facebook, dan YouTube. Si Poco itu lebih cepet, dan nggak tahu kenapa di Mobile Legends si Poco sedikit kalah, dan di PUBG juga sedikit kalah. Tapi di Genshin Impact itu menang si Poco sangat jauh ya. Oke guys, sekarang gue mau ngetes buat main game. Gue akan coba tes buat main PUBG kedua handphone ini. Gue mau tes untuk baterainya. Kira-kira kalau kita mainin satu game, nanti kita lihat satu game berapa lama ya. Biasanya sih 20-30 menit. Itu berkurangnya berapa persen. Sekarang ada di 41% buat si Poco, dan dua-duanya gue pakai in WiFi. Ya gue screenshot dulu ya. Ada di sekarang baterai di 40%, ada di 1535. Oke, nanti kita coba bandingin setelah gue selesai satu game PUBG ini dengan menggunakan si Poco, dan saat gue kelar main satu game dengan si iPhone XR. Oke, sekali lagi ini cuma buat ngetes doang, jadi jangan terlalu baper kalau kalian mau nonton video ini. Jadi ini cuma sedikit perbandingan aja, karena sekarang di harga yang sama kedua handphone ini cukup menggiurkan ya menurut gua. Oh ya, dua-duanya gua set di settingan smooth ekstrim ya, jadi biar sama aja. Oke, sekarang udah di dalam pesawat. Baterai masih 40%, 1538. Buat experience-nya sendiri di Poco F2 Pro settingan smooth ekstrim sih lancar dan enak banget ya, smooth banget lah menurut gua. Oke, gua masih di game yang sama. Oke, yang alive tinggal 7 termasuk gua. Jadi udah mau kelar ya. Sekarang baterainya ada di 34 jam 4/2 ya. Kita lihat nanti sampai kelar ada di angka berapa. Buat suhunya sendiri ini, walaupun gua pakai casing, berasa di tangan anget-anget ya di smooth extreme. Oke, chicken dinner. Oke, sekarang gue udah chicken dinner, dan sekarang baterainya ada di 33%, 1605. Gue screenshot dulu. Oke, kita keluar. Jadi untuk satu game itu dari 1535 itu ke 1605, sekitar 30 menit lah ya. Kita main itu berkurang 7%. Untuk satu game 7%, sekitar 30 menit ya. Sekarang gue mau coba buat si iPhone XR.
untuk PUBG Smooth Extreme. Oke, jadi tadi gue udah ngetes buat si Poco. Dia main PUBG sekitar setengah jam di Smooth Extreme itu, satu game, itu berkurangnya 7% ya. Sekarang gue mau coba buat si iPhone XR. Sekarang jam 19.33, gue screenshot dulu ya biar nggak lupa ya. Baterainya di 87%, masih sama, gue pakai WiFi juga. Settingannya juga masih sama, Smooth Extreme. Harusnya sih sama-sama lancar ya, cuma kali ini gue cuma mau ngetes ketahanan baterainya gitu. Kalau main setengah jam PUBG di Smooth Extreme, apakah si iPhone XR ini borosnya jauh lebih parah atau bisa 7% juga? Karena kalau gue pakai untuk pemakaian standar ya, menurut gue si iPhone XR ini masih lumayan oke, walaupun baterainya cuma 2900 sekian nih. Tapi dia tetap awet, tetap bisa bertahan seharian. Nah, makanya gue mau buktiin kalau buat dipakai main game gimana, apakah berasa perbedaannya. Oke, sekarang settingannya gue ke Smooth Extreme ya, udah di Smooth Extreme. Oke, nanti kita lihat satu game apakah gue bisa sama setengah jam juga. Masih sekarang di 86% ya, kurang lebih. Oke, ada di jam, sekarang ada di jamnya di sini aja ya, nggak jamnya 19.35 ya. Oke, sekarang baru mau masuk ke gamenya. Untuk smooth, dua-duanya menurut gua sama-sama smooth ya. Touch-nya juga sama-sama enak menurut gua. Cuma mungkin untuk si Poco lebih enak karena layar lebih gede aja ya. Menurut gua ya, lebih gede jadi lebih enak, dan nggak ada notch-nya, jadi dia full layar. Jadi lebih enak lah. Oke, yang alive masih 85, masih rame ya. Dan ini gue baru main kurang lebih tadi sekitar 33 ya, baru sekitar 6 menit baterainya. Apakah sekarang udah di 84, tadi di 86 ya, 2% ya kurang lebih. Oke, kita tunggu sampai kelar. Untuk suhunya sendiri gue masih sama ya, masih pakai casing juga ya, mirip-mirip ya, anget-anget doang, nggak sampai panas yang berlebih. Jadi masih cukup nyaman lah untuk dipakai bermain game. Oke, jadi sekarang udah chicken dinner dan sekarang ada di 75%. Gue screenshot dulu ya. Oke, terus coba kita lihat. Ini waktu gue main ada di jam 19.33, kemudian setengah jam ya, sama setengah jam itu berkurang, berarti 7 dikurang 5 tambah 5, 12% ya. Jadi kalau si Poco di 7% setengah jam, si XR di 12%. Tapi menurut gua masih lumayan oke lah ya. Dimana ini baterai cuma 2900, sedangkan si Poco itu ada di 4700. Tapi mungkin kalau untuk main yang sangat intensif agak kurang ya, kalau dikalikan aja gitu ya. Misal setengah jam itu dia 12%, berarti 1 jam itu udah 24% ya. Mungkin bisa tahan sekitar 3 jaman lebih ya, hampir 4 jam. Tapi kalau si Poco itu mungkin bisa bertahan sampai 6 jam ya, kurang lebih, untuk tes game PUBG kali ini. Oke, kita lanjut ke pengetesan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu dari segi kamera.
Sekarang keduanya gua set di Full HD 60 fps. Jadi biar kelihatan siapa yang lebih stabil dan gimana kualitas warnanya, SDR-nya. Oke, gue sambil jalan pelan-pelan aja. Setelah ini kita akan coba yang 4K 60 fps. Karena 30 fps menurut gue udah cukup bagus dan cukup stabil. Sekarang dua-duanya ada di resolusi 4K 60 fps. Gimana, apakah ada penurunan kualitas? Apakah kestabilannya tetap sama? Kalian bisa nilai sendiri SDR seperti apa. Buat si XR mantap di 4K 60 fps, sedangkan di si Poco dia mentok di 8K, tapi nggak akan gue coba di 8K karena biar sama komparasinya ya. Oke, kalian silakan nilai kualitasnya gimana antara kedua handphone ini. Tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah, ini untuk perekaman kamera depan dari kedua handphone. Karena si Poco mentok cuma di Full HD 30 fps, sedangkan si XR bisa sampai 60 fps, tapi ini sekarang gue setting dua-duanya di Full HD 30 fps, jadi biar sama settingan keduanya. Gimana, lebih stabil yang mana, dan kualitas gambar dan warnanya gimana, SDR-nya lebih oke yang mana, lebih stabil yang mana, kalian nilai sendiri. Cukup panas ya siang. Si XR sedikit lebih ngezoom ya. Oke. So, kesimpulan gua buat kedua handphone ini, manakah yang lebih cocok buat kalian tergantung kepada pemakaian kalian terhadap handphone. Kalau kalian lebih sering chatting, kemudian scrolling sosial media, kemudian bermain game, gue rasa si Poco F2 Pro lebih cocok buat kalian. Karena powerful banget dengan Snapdragon 865, kemudian layarnya besar, baterainya besar, chargingnya juga cukup cepat. Dan buat kalian yang lebih produktif, mungkin kalian bercita-cita menjadi selebgram, kalian sering posting di Instagram, khususnya Instagram Story. Kemudian kalian punya online shop, mungkin si iPhone XR ini lebih cocok buat kalian. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini memberikan kalian pencerahan manakah handphone yang lebih cocok buat kalian, iPhone XR atau si Poco F2 Pro. Jangan lupa drop komen setelah menonton video ini, handphone mana yang lebih cocok buat kalian. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!